Pemuda, apa yang terlintas di benak teman-teman sekalian ketika mendengar kata tersebut? Apakah rentang usia produktif, atau sekelompok orang yang dapat mengubah sesuatu menjadi hal yang lebih besar? Nah, jika kalian memikirkan salah satu dari keduanya, kalian tetap benar. Yuk simak bareng-bareng. Perkenalkan, aku Delvin Aditya, Ketua OSIS SMA yang 1 Buntok. Aku akan membahas topik mengenai transformasi pendidikan dengan pemberdayaan pemuda di Indonesia. Edukasi memegang peranan yang sangat krusial dalam pemecahan masalah yang ada di Indonesia, serta dalam pembentukan generasi emas 2045. Dalam hal ini, pemberdayaan para orang-orang muda merupakan sebuah kunci untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan. Namun tidak sedikit rintangan yang menghambat transformasi pendidikan di Indonesia. Adapun beberapa isu yang kita hadapi dalam transformasi pendidikan adalah yang pertama, resistensi terhadap perubahan, di mana sistem pembelajaran di Indonesia sangat sulit untuk diubah, karena para pelajar dan tenaga pendidik sudah terbiasa dengan teknik belajar yang kuno. Yang kedua, kurangnya partisipasi pelajar. Sedikitnya partisipasi pelajar dalam pengambilan keputusan terkait dunia pendidikan yang berujung pada ketidakefektifan mekanisme pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya keahlian dan dukungan dari guru. Tenaga pengajar di Indonesia kesulitan dalam mendapatkan ilmu dan skill yang diperlukan karena kurangnya kesempatan yang tersedia bagi para tenaga pendidik. Dan yang keempat, praktik, tugas, dan evaluasi materi. Pemberian tugas yang hanya berfokus pada fungsi memori membuat kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah para pelajar menjadi sangat minim, disertai tekanan yang sangat berat. Dalam menghadapi isu-isu tersebut, diperlukan penyelesaian yang sesuai dengan arus perkembangan zaman. Adapun yang aku ajukan adalah yang pertama, reformasi kurikulum. Perbaikan kurikulum untuk penerapan pembelajaran yang relevan melalui pendekatan antar disiplin merupakan langkah yang tepat untuk kita lakukan. Hal ini dapat kita raih dengan mengikuti arus globalisasi yang dilengkapi dengan metode baru untuk pembelajaran. Yang kedua, pelatihan tenaga pengajar dan keahlian profesional. Penyediaan pelatihan yang komprehensif merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pelatihan ini harus terfokus pada pengaplikasian teknologi, strategi pembelajaran baru, dan teknik memanajemen kelas. Yang ketiga, keikutsertaan dan suara-suara pelajar. Pendorongan partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan saat proses penyusunan mekanisme pembelajaran diperlukan agar pembelajaran yang akan mereka jalani sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Yang keempat, metode evaluasi materi alternatif. Peralihan dari metode kuno menjadi metode yang lebih relevan, diperlukan adanya evaluasi materi yang mengukur perkembangan siswa secara holistik akan memotivasi siswa untuk menjelajahi pembelajaran yang ada. Nah, demikian yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Itu merupakan kutipan dari Franklin Delano Roosevelt. Aku, Delvin Aditya, Ketua OSIS SMA yang 1 Buntok, pamit undur diri.